Halo, halo. Saya lagi ngajar, Bu. Lagi ujian UTS nih, ngajar dulu terus ujian UTS. Gimana? Nanti sebentar Bu, saya ngajar dulu sebentar ya, 1 jam lagi ya. Ya. Makasih. Ya. Udah kelihatan, Mas? Halo, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi yang nomor 1 sama nomor 2 ini dikerjakan sekarang. Yang nomor 3 buat makalah, poinnya 35%, itu dikumpulkan jam 11 malam. Lewat jam 11 malam nggak saya nilai. Paham ya? Nah, nanti nomor 1 ini, saya terangin nih, ini nomor 1 ini ya. Saya terangin di PPT ini. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke PPT-nya nih? Gimana? Si Rama, gimana Rama? Tania, ada pertanyaan? Belum ada sih, Pak. Paham ya? Nanti nih saya nerangin PPT ini, tolong dicermatin, diperhatikan secara maksimum ya. Jadi biar poin yang nomor 1, kan katanya pingin semester pendek nilainya bagus-bagus kan? Ya, jadi saya combine nih antara teori sama analisis. Jadi kalau nggak bisa ya terpaksa nggak lulus, jangan salahin saya. Paham ya? Pokoknya yang nyontek saling kerjasama ketahuan kok sama saya. Kalau nggak saya lulusin lah itu pasti teridentifikasi bahwa dia kerjasama dan nyontek. Ya nggak boleh ya. Jadi saya terangin ya. Jadi kapasitas tiang pancang beton diameter 0,6 meter untuk ganjil. Ganjil itu NIM di belakangnya ya. Dan 0,5 meter. Ini untuk genap dan kedalamannya 9,x, x-nya itu ganjil, itu x dan y itu di NIM di belakang dari masing-masing mahasiswa. Paham ya? Pak, izin bertanya Pak, berarti Boleh. kalau untuk X itu untuk NIM yang ganjil ya Pak, dan Y sementara untuk genap Pak? Iya benar. Baik Pak, terima kasih Pak. Paham ya? Oke, paham ya. Jadi ini teorinya nih, saya ngasih teorinya kamu tuliskan nih pondasi dangkal, pondasi dalam secara detail 5%, dan terangin masalah driven fail dan shaft fail 5%, keuntungan dan kerugian driven dan shaft itu 5%. Paham ya? Jadi ini yang dikumpulkan nanti malam. Ini buat makalah dan jelaskan secara terperinci dan detail berserta gambar-gambar, rumus-rumus semuanya, kamu kolek semuanya, tanah, single pile group, metode yang digunakan dalam perhitungan pondasi dalam, misalkan kamu Rich and White, Sherman, Nottingham, Meyerhoff, kan banyak-banyak, ada juga Tomlinson, teori-teori yang ada, itu kamu masukkan semua, dan kamu terangin masalah fixed head dan free head seperti apa, terangin masalah, dan disertakan gambar ya, jangan teori aja, jadi disertakan gambar, fixed head itu seperti apa, free head seperti apa, defleksi lateral dan tarik, dan penurunan pada tiang, kedua tiang itu sendiri ya, tiang pada single pile maupun pile group, deformasinya seperti apa, dan dikumpulkan jam 11 malam. Ini dibuat secara bagus, diketik pakai MS Word,
lalu dikumpulkan. Lewat jam 11 malam, nggak akan saya koreksi. Oke, saya lanjut, saya stop share. Ada pertanyaan sebelum saya tutup nih? Saya tutup, saya ganti ke... Halo? Ada pertanyaan nggak? Belum ada sih, Pak. Yang lainnya? Tania ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Wahyu ada pertanyaan nggak, Wahyu? Belum, Pak. Nah, kamu yang nanya-nanya kan minta teori, saya kasih teori nih. Oke, saya stop share. Saya lanjut ke dosen fondasi. Oke. Udah kelihatan ya PPT-nya ya? Udah kelihatan, Mbak ya? Mbak? Mas, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini masalah deformasi pada selo maupun di foundation. Saya lanjut. Ini koreksinya untuk root pada nilai NSPT. Ini deformasi tegangan yang terjadi. Oke, ini sudah saya terangin kemarin. Ini aksial, daya dukung sudah saya terangin. Saya lanjut. Ini sudah saya terangin ya, bending capacity factor. Oke. Ini untuk nilai apa namanya? Sorry, sebentar. Saya lanjut. Jadi untuk apa namanya daya dukung ultimate QE dan QE untuk lapisan lembung pada kondisi unbraid apabila V-nya atau sudut gesernya 0 sehingga QE-nya itu didapatkan adalah CO dikalikan dengan NC. NC apabila merupakan tiang yang tertanam pada kedalaman paling sedikit 5D dari lapisan pendukungnya atau bearing spectrum. Bila rasio kedalamannya antara rasio perbandingan antara kedalaman dan diameter kurang dari lebih kecil dari 4, maka nilai NC-nya adalah 6 ya. Jadi kalau lebih dari 4, maka NC-nya adalah 5,5 sehingga QE-nya adalah 9 CU dikalikan dengan luas dari penampang itu sendiri ya. Luas penampang dari ujung tiang itu sendiri ya. Saya lanjut, kok nggak bisa. Oke, ini untuk daya dukung selimut adalah QS-nya adalah tahanan selimut tiang dikalikan oleh luas selimut tiang, K adalah keliling, delta L, panjang segmen tiang yang ditinjau, QS yang dibedakan menjadi pasir dan tanah lembung. Oke, ini adalah koefisien untuk nilai KS dan O untuk menurut Tomlinson, yaitu dari dari bahan itu sendiri. Jadi yang membedakan antara friction yang terjadi itu adalah dari bahan itu sendiri dan dari rekatan dari antara karakteristik dari tanah maupun dengan karakteristik dari bahan material dari pondasi tiang itu sendiri ya. Oke, ini adalah QS untuk tanah lempung, sudah saya jelasin kemarin, saya flashback. Oke, ini untuk daya dukung tiang berdasarkan nilai CPT,
dan apa namanya boleh kamu kalau membuat suatu perhitungan, kamu boleh menggunakan dengan metode perhitungan yang lainnya, boleh ya. Jadi saya terangin untuk nilai daya dukung berdasarkan nilai CPT, yaitu 40 dari N-nya, L per D-nya. Ini untuk korelasi antara sudut geser dan nilai NSPT. Menurut Miyashita, Pick, Dunham, Paulsen, Davis, Kishida, Shio, dan Fuki, maupun Japanese National Railways, maupun dari JRA juga bisa, Japan Road Association bisa masuk pada nilai NSPT dan V-nya. Selanjutnya ini adalah daya dukung ujung pada tanah yang berpasir. Apabila diketahui adalah nilai NSPT-nya, maka nilai NSPT-nya adalah 40 kali NSPT dikalikan dengan A dari luas penampang ujung tiang itu sendiri ya. Oke, ini adalah nilai NSPT. Sudah saya jelasin kemarin. Saya lanjut yang berhubungan sama ujian UTS ini ya. Jadi saya lanjut. Ini tolong di sigma dengan sebabnya ini nggak akan saya share ya. Jadi disimak dengan baik. Daya dukung tiang berdasarkan nilai CPT, yaitu adalah QI adalah 0,5, Q1 ditambah QC2, di mana QC1 nilai QC rata-rata pada jarak L ditambah 0,7 dikalikan dari diameternya, sampai L ditambah 4B di bawah ujung tiang, sehingga QC2 nilai QC rata-rata pada jarak L sampai L dikurangi 0,8 dari B di atas ujung dari tiang ya. Ini daya dukung tiang berdasarkan nilai CPT, nilai QC1 sama dengan adalah QC rata-rata pada jarak L ditambah 0,7 sampai L ditambah 4B di bawah ujung tiang, dan QC2 nilai QC rata-rata pada jarak L sampai L min 0,8B di atas ujung dari tiang itu sendiri berdasarkan nilai CPT Nottingham maupun dari Scherman. Ini batasan nilai QE dan nilai QS ya, menurut Tomlinson dan menurut referensi dari Inov dan dan lain-lain. Tapi kalau di soalnya adalah ditentukan adalah tiang panjang, maka parameternya adalah acuannya adalah ini. Kalau tiang bor acuannya adalah ini ya. Oke. Saya lanjut. Ini adalah keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan ini adalah bisa saya skip ya. Ini jawaban dari soalnya nih. Saya skip dulu, keenaan nih, sorry. Oke. Ini pondasi porpel. Oke. Daya dukung ini daya dukung untuk pondasi porpel. Ini tahanan ujung untuk ADATMO tahun 2010 adalah AB dikalikan FB. Untuk frictionnya adalah AS dikalikan oleh tahanan gesek di kelilingnya pada tiang itu sendiri ya. Untuk Meyerhof, kapasitas daya dukung ultimate tiang dapat dihitung secara empirik menggunakan data NSPT. Ya, untuk ujungnya adalah 40N dikalikan dari AB, untuk selimutnya, untuk gesekannya adalah SM kali N dikali P dikali LI, SM-nya adalah 0,2 untuk porpel. Untuk rise and ride adalah untuk penetrasinya atau tahanan ujungnya adalah GP dikalikan dengan luas penampangnya. Dan untuk tahanan ujung itu sendiri adalah 9 dikalikan oleh kohesi Andrenia. Oke, sekarang ini adalah diagram beban terhadap penurunan. Dia pada ini berlaku untuk semua deep foundation. Jadi dia melalui 3 fase ya. Jadi fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Ini oke. Untuk HEF dia dalam nyumbul gitu ya. Fase pertama dia melakukan waktu terjadi fase dia immediate, dan
pada setelah dia mengalami kompresibilitas yang cukup terhadap beban itu sendiri, maka pondasi itu akan mengalami kompresibilitas pada SO, dan pada SI setelah dia mengalami kompresibilitas mengalami kompresibilitas terhadap beban, maka dia cenderung dia akan mengalami secondary konsolidasi. Oke. Apabila kilowatt belum tercapai, maka akan terjadi penurunan secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh kompresibilitas dan tebal lapisan tanah lunak. Jadi kalau dilihat seberapa besar penurunan yang terjadi pada pondasi di foundation, maka yang perlu diperhatikan bahwa dari ujung deep foundation itu adalah boleh langsung kamu asumsikan 5 meter dari ujung dari tiang itu sendiri, atau minimum adalah 5 dikalikan dari diameter dari tiang itu sendiri ya. Untuk penurunan yang terjadi pada tanah questionless cenderung cepat dan kecil, karena setelah dia immediate, dia melalui tanah itu langsung terkena pembebanan dan compressibility, maka dia cenderung langsung down untuk mengalami settlement, dan dia cenderung akan konstan. Tetapi sebaliknya, kalau dia kohesif, dia akan mengikuti waktu, dia akan terus akan mengalami settlement. Oke, ini adalah pembatasan penurunan yang tidak boleh toleransi terhadap antara joint to joint atau joint restraint to joint restraint, yaitu adalah pada rangka baja, rangka bata, bangunan tanah informasi, bangunan bertingkat dinding bata, L per H-nya kurang dari 3, bangunan bertingkat adalah L per H-nya lebih besar dari 5, bangunan pabrik 1 lantai, dan cerobong asap adalah menara air adalah 0,04, ya ini adalah jarak batasan toleransi antara penurunan pada join yang satu sama join yang bersebelahannya ya. Jadi kalau join yang satu dia misalkan turun 5, join yang kedua dia turun 20, pengurangannya adalah perbedaannya adalah 15 cm, maka dia cenderung mengalami differential settlement atau penurunan yang tidak seragam, dan dia lewat dari toleransi yang diizinkan. Jadi yang boleh adalah perbedaannya ya 1/200 atau 1/300 dari join to join. Oke. Ini menurut Skempton dan McDonald tahun 1956 perbedaan penurunan yang diperbolehkan. Jadi ini S1, S2, S3 sehingga didapatkan diambil garis penurunan yang terjadi di S3 antara S1 dan S2, S3 pada titik tengah diambil seberapa besar sudutnya, maka didapatkan sudut maksimum untuk yang diizinkan dia mengalami penurunan. Tapi nilai dari Skempton dan McDonald itu tidak jauh dari metode dari Koduto tadi. Oke ya. Ini saya pembahasan penurunan menurut Skempton dan McDonald 1956. Ini adalah batasan penurunan menurut Scholes tahun 2002. Ini juga relevan terhadap yang McDonald maupun Koduto tadi. Jadi ini adalah perbedaan. Jadi kalau menurut dari McDonald dari Skempton dan McDonald tadi, dia mengambil jumlah penurunannya berapa gitu ya, ditarik ketemu alpha max-nya, alpha max-nya nanti diambil seberapa sudut putaran yang terjadi, nanti dihitung di sini seberapa besaran penurunan yang terjadi dan tidak diperbolehkan, dan ini relevan terhadap nilai Scholes tahun 2002 ya. Oke ya.
Ini adalah kurva pembebanan. Saya lanjut. Ini tolong diperhatikan untuk kapasitas daya dukung tiang berdasarkan nilai CPT, yaitu tahanan ujung termobilisasi pada tiang yang pancang maupun driven harus sama dengan tahanan ujung saat penetrasi. Jadi nilai CPT itu harus menggambarkan tahanan penetrasi CPT itu harus menggambarkan tahanan penetrasi pada tiang panjang itu sendiri. Jadi kalau itu berbeda ya data CPT-nya salah, nggak benar. Ya. Selanjutnya adalah pengaruh skala dan perbedaan kecepatan pembebanan mempengaruhi nilai tahanan ujung secara signifikan. Menurut Fleming tahun 2009, tahanan ujung satuan tiang diambil adalah 70%. Jadi dari data CPT yang ada, jadi referensi dari semua pengujian itu berbeda-beda. Jadi boleh kalau nilai NSPT tadi menurut menurut Koduto tadi akan ada perbedaan dari tinggi rootnya itu atau panjang rootnya, maka harus dikalikan dari faktor koreksi itu sendiri, yaitu sekitar 75%. Tapi kalau Fleming dari CPT-nya itu, karena ada data pengaruh skala yang unpredictable, jadi nilainya itu harus tahanan ujungnya yang ada itu harus dikalikan atau dikurangi 30% lah dari pembacaan kamu CPT tadi. Oke ya. Tahanan gesek tiang bergantung pada bahan dan jenis tanahnya. Jadi untuk friction itu tergantung dan dipengaruhi oleh bahan dan jenis tanahnya. Jadi dia mempengaruhi adalah friction antara bahan material dari jenis dari tiang fondasi tiang dengan tanahnya itu sendiri. Oke, ini adalah kapasitas ultimate neto untuk Q-old-nya, yaitu adalah AB dikalikan FB tambah S dikalikan VS dikurangi dari berat dari fondasi itu sendiri. Untuk nilai FB adalah tahanan ujung kurang sama dengan nilai QC atau dikalikan dengan faktor modifikasi skala pengujian. Nah, pertanyaannya lah untuk faktor koreksi skala pengujian nilai QC itu termodifikasi itu tidak absolut tidak absolut nilainya baku gitu ya. Ada toleransi itu tergantung dari feeling dari engineering masing-masing ya. Jadi faktor modifikasi ini tergantung dari feeling dari keahlian dari engineer masing-masing. Untuk nilai FS, tahanan ujung dikorelasikan dengan tahanan gesek, sisi, tahanan keliling dari tiang itu sendiri, dengan modifikasi tahanan gesek KF sama dengan KF dikalikan GF tergantung pada bahan tiang, volume tanah, dan bentuk tiang. Otomatis kalau bentuk tiang, kalau ini dia cenderung ini, kalau terjadi necking, khususnya pada bor gitu, dia akan mempengaruhi faktor gesekan terhadap tiang gesekan material tiang terhadap tanah itu sendiri ya. Saya lanjut untuk kapasitas daya dukung tiang yang tanahnya itu bersifat granuler, yaitu metode Scherman dan Nottingham tahun 1975, yaitu adalah langsung ini yang di atas ini belum dikalikan faktor modifikasi, yang di bawah adalah sudah dikalikan faktor modifikasi. Nilai W dan nilai nilai KF-nya itu adalah koefisien yang tergantung dari feeling dari engineer masing-masing. Oke. Sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas? Hana, ada pertanyaan nggak? Itu rumusnya tadi tuh untuk soalnya tadi. Wahyu ada pertanyaan? Belum, Pak.
Paham nggak soalnya? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Dandi Muhammad gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Laska, gimana Laska? Jelas Pak tadi Pak. Udah kamu screenshot semua? Pak, boleh dijelasin lagi? Apa nih yang nanya? Rama, Pak. Rama tuh mana ya? Rama sebentar. Ya, gimana Mas? Untuk dapetin nilai friction lagi itu gimana ya, Pak? Boleh di... Saya terangin ya. Saya terangin lagi. Ini sama aja saya nggak ngasih jawaban soal nih Mas. Aduh, sama aja saya ngasih jawaban soal nih. Jadi gini ya, saya terangin. Tinggal kamu, apabila itu ada tiang, ya, ini tanah existing. Kelihatan Mas? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah. Nilai Q-nya berapa Mas? Mas Wahyu berapa Mas? Rumusnya menurut Skerman atau menurut berapa Mas? Ultimate berarti tahanan ujung ditambah gesek, Pak. QB plus Ya, QS. Iya. QB, rumus berbeda-beda ya, simbol rumus berbeda-beda. Cuma QB dikalikan QS. Nilai Iya. QB berapa Mas? Nilai QP itu tahanan ujung dikali luas penampang paling bawah. Ya. Tahanan ujung. Tahanan ujung itu rumusnya banyak sih Pak. Loh, enggak. Kalau pakai Skerman yang tergantung jenis tanahnya Pak. Kalau pakai Loh, nilai enggak. NSPT. Kalau dari soal saya udah ketahuan tuh tahanan ujungnya berapa. Bentar Pak. Ini sama aja saya ngerjain soalnya nih. Nah, nilai yang ini Mas, nilai yang ini adalah nilai frictionnya. Lah, friction itu berhubungan sama apa Mas? Pembacaan friction terhadap apa? Terhadap apa Mas? Kalau gesekan itu terhadap apa Mas? Selimut Pak. Korek, terhadap selimut. Nah, paham ya? Sahara, paham nggak? Paham ya? Paham ya? Kalau friction itu hubungannya sama selimut. Sama keliling dari penampang dari tiang itu sendiri. Tetapi kalau tahanan ujung, dia berhubungan sama apa Mas Wahyu? Dasar tanah Pak, sama luasan penampang. Paham ya? Sudah saya kasih jawabannya nih. Tinggal kamu harus benar ujiannya nih. Pak, ini saya mau nanya lagi masalah. Jangan nanya soal, Mas. Enggak, nanya referensi yang boleh digunakan, Pak. Kan QP itu kan tahanan ujung rumusnya banyak, Pak ya? Nah, saya yang pakai Skerman itu yang 0, sekian N itu, Pak, boleh nggak Pak kira-kira? Oh, bukan. Pak? Yang kemarin saya kirim saya salahin tuh. Kalau nilai N itu adalah nilai NSPT. Iya, kalau pakai nilai CPT, beda Mas. Oh, ini di soal CPT, Pak ya? CPT, kamu harus bisa, ini jebakan Batman, Mas. Kamu salah. Baik, Pak. Ya, oke, ada pertanyaan nggak? Sahara? Tidak ada, Pak. Hana gimana Hana? Enggak ada pertanyaan, Pak. Cukup ya? Cukup. Avelina? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Enggak ada, Pak. Tengku? Enggak ada, Pak. Saya tanya satu-satu ya untuk ujiannya, tambahannya.
Gimana, mau nggak? Alfian gimana? Paham nggak Alfian? Belum, Pak.